Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Drivaldo akan menjelaskan langkah-langkah dari yang saya kerjakan sebelumnya dari project 1 sampai dengan project 10. Baik, yang pertama itu kita beralih ke satu, yaitu langkah-langkah pembuatan akun pembelajaran secara online melalui situs gnomio.com. Baik, yang pertama itu masukkan website gnomio.com, kemudian akan muncul halaman seperti berikut ini. Nah, kita lihat pada ini akan muncul halaman seperti ini setelah dibuka gnomio.com. Kemudian isi alamat site, email yang aktif, serta bahasa yang akan digunakan. Seperti ini, saya akan menggunakan Gmail saya sendiri. Selanjutnya, lalu centang kolom yang berisi I have, kemudian klik tombol create site. Seperti ini, sudah tercentang biru. Setelah diklik tombol create site, maka akan muncul halaman seperti berikut. Selanjutnya lalu kita cek Gmail yang telah didaftarkan tadi, kemudian cek pesan yang didapatkan dari Gnomio Support. Gnomio Support akan memberikan username beserta password untuk dapat login ke situs seperti di bawah ini. Selanjutnya kita kembali ke browser dengan link yang kita daftarkan tadi. Tampilannya seperti berikut. Lalu klik link login yang terdapat di sisi kanan atas. Kemudian muncul halaman seperti di bawah ini. Isikan username dan password yang kita dapat dari Gmail tadi. Setelah itu klik login. Setelah selesai diklik, akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Dan juga kita boleh mengatur halaman profile dan lain sebagainya. Untuk mengganti edit profile dengan menekan admin user, pilih profile. Lalu akan tampil seperti di bawah ini. Untuk mengubah profile, bisa mengupload ID user profile seperti di bawah ini. Seperti kita biasa mengupload tugas di e-learning atau sebagainya. Pilih upload file dan tekan browser. Pilih file image yang akan dimasukkan. Selanjutnya pilih upload this file. Setelah diupload this file, maka pilih update profile. Jika sudah ada update profile, maka tampilannya akan seperti di bawah ini. Akun e-learning siap digunakan melalui Gnomio. Selesai. Oke, selanjutnya yang kedua, project 2 itu settingan masuk ke halaman login dan tombol gue silang. Itu yang pertama itu buka email lalu buka kotak masuk dari Gnomio Support. Di sana telah diberikan admin serta password yang telah ada kemarin untuk set ke Gnomio. Seperti ini. Lalu setelah itu buka situs yang telah dibuat kemarin, maka tampilannya ada
adalah seperti di bawah ini. Ini merupakan model akun yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kita login dulu dengan email dan password yang telah diberikan. Tampilannya akan seperti ini. Maka akan menampilkan halaman utamanya setelah login itu seperti ini. Untuk halaman login bisa muncul, kita bisa setting di set administration. Setelah diklik maka akan menampilkan halaman seperti di bawah ini. Itu seperti halaman ini. Ini merupakan halaman set administration. Pada menu set administration kita pilih bagian security. Kemudian klik set security setting pada bagian security. Ini security dan set security setting. Setelah muncul halaman tersebut, centang pada bagian force user to login. Pada gambar ini kita lihat tuh centang pada set security setting atau centang juga user to login. Selanjutnya kita coba untuk logout dari situs. Logoutnya seperti ini dari situs. Lalu kita tulis kembali alamat yang tadi dari tab baru kita buatkan alamat Gremio-nya. Selanjutnya tekan enter, maka otomatis langsung masuk ke halaman login, tidak ke halaman depan tadi. Jadi nanti siswa juga bisa langsung akses dari login tersebut. Kemudian untuk menghilangkan tombol login is as a guest, kita masuk kembali ke login terlebih dahulu. Setelah masuk kita klik set administration. Kita akan coba menghilangkan. Pilih menu plugin, kemudian cari pilihan authentication, klik manage authentication. Tampilannya seperti ini. Ada itu tulisannya authentication, pilih manage authentication. Selanjutnya setelah diklik maka kita cari atau scroll ke bawah yang bagian guest login button, ubah show jadi hide. Jangan lupa di save change untuk perubahan yang akan terjadi disimpan. Seperti ini. Selanjutnya kita coba logout kembali, maka login is as a guest-nya sudah hilang. Untuk mengganti judul pada halaman login, sebelumnya kita login lagi terlebih dahulu. Kemudian pilih kembali set administration. Pada menu set administration scroll ke bawah, cari bagian font pack. Di sini terlihat font pack. Klik pada font setting, kemudian muncul halaman seperti berikut. Font setting. Ubah pada bagian full set name dan short name for site. Ganti sesuai nama sekolah seperti di bawah ini. Jangan lupa di save change. Nama sekolah ubah kita. Setelah di save maka tampilannya akan jadi seperti ini. Learning Sim A7 Si Junjung. Jika kita logout dan halaman login maka akan tampil seperti di bawah ini. Learning Sim A7 Si Junjung. Selesai. Selanjutnya itu ketiga itu menambah pilihan bahasa Indonesia LMS model Gremio.com. Pertama itu kita masuk dulu ke halaman login, lalu setelah masuk kita pilih set administration. Lalu pada menu set administration scroll ke bawah sehingga kita akan menemukan language atau bahasa. Kemudian klik menu language pack.
Nih language pack. Lalu akan menampilkan menu seperti bawah ini. Terdapat banyak bahasa. Kemudian pada kolom yang pertama hanya tersedia untuk bahasa Inggris saja. Nah, kita akan menambahkan bahasa Indonesianya dengan mencari kolom sebelahnya. Di sini terdapat bahasa Indonesianya dari kolom sebelah tersebut. Setelah diinstal selesai, kita lihat pada menu pilihan bahasa pada bagian kepala halaman, ubah dari Inggris ke Indonesia. Ubah dari Inggris ke Indonesia. Maka semua tampilan akan menampilkan dengan bahasa Indonesia. Untuk tidak menampilkan pilihan bahasa, hanya ingin menggunakan bahasa Indonesia, maka kita akan mengatur di set administrasi lagi. Setelah halaman administrasi situs tampil, maka kita bisa mengetikkan apa yang akan kita atur di pencarian seperti di bawah ini. Kita ketik di pencarian itu language. Setelah menampilkan halaman pada bagian choose default setting untuk force, kita pilih Indonesianya. Kita pilih Indonesianya. Kemudian di language setting pada default setting juga ubah bahasanya. Ubah bahasanya Indonesia. Dan yang terakhir pada model DOC. Setelah kemudian semuanya selesai, klik save change, maka perubahan akan tersimpan. Klik save change. Selesai. Yang keempat itu cara ganti tema dan install tema. Pertama itu kita masuk dulu ke halaman login. Setelah masuk ke halaman login, kita klik set administration. Setelah itu pilih menu appearance. Nah, pada menu ini pilih theme lalu theme selector. Maka akan menampilkan halaman seperti di bawah ini. Pada bagian default ini kita akan menggantikan tema sesuai keinginan kita. Sebelum kita klik dulu change theme. Setelah itu akan menampilkan halaman seperti di bawah ini. Di halaman ini kalian akan bisa menggantikan tema sesuai keinginan kalian semuanya. Topik 5 membahas tentang upload database siswa ke model genemio.com. Yang pertama itu sebelum kita masuk dulu ke halaman login untuk bisa mengubah pengaturannya. Yang kedua itu setelah login kita bisa pilih set administrator, kemudian pilih menu user. Di menu user ada pilihan account. Nah, pilih upload user, maka akan menampilkan seperti di bawah ini. Lalu masukkan file yang sudah dibuat di Excel dengan format CSV. Jangan lupa pada menu CSV delimiter ubah titik koma jika sudah upload user. Ubah itu titik koma. Setelah diupload, maka akan muncul tampilan di bawah ini. Pada bagian bawah, ubah yang bagian new user password, ganti menjadi file required in file. Seperti ini, file required in file ubah. Dan untuk post password change diganti menjadi none. None. Untuk bagian standar this username ubah menjadi yes.
Kemudian pada bagian bawah ada show more. Klik itu lalu akan menampilkan lebih banyak detail lagi. Jika semuanya sudah terupload, klik continue di bawah. Klik continue di bawah ini. Setelah selesai di continue, kita bisa akses dengan login nama siswa seperti di bawah ini. Ini terdapat halaman login siswa. Untuk mengunci nama dan emailnya, kita bisa atur di plugin, lalu pilih authentication dan selanjutnya pilih manual account. Setelah itu ubah pengaturannya seperti di bawah ini. Kunci beberapa yang dianggap penting agar siswa tidak bisa sembarangan mengubah, contoh nama depan, nama belakang, dan email. Jangan lupa di save change. Nah, sekarang siswa tidak dapat mengubah nama dan emailnya. Selanjutnya itu topik 6 yaitu membuat cohort kelas pada model. Pertama itu sebelumnya kita masuk ke halaman login untuk bisa mengubah pengaturannya. Setelah login, kita pilih set administration, kemudian pilih menu user. Di menu user ada pilihan account. Nah, pilih cohort. Klik add new cohort untuk membuat kelas baru untuk siswa. Selanjutnya isi bagian yang kosong seperti di bawah ini. Setelah semuanya diisi, maka save change. Maka akan menampilkan halaman seperti di bawah ini. Jelas sebuah kelas. Cara tersebut jika kita hanya ingin membuat satu kelas, jika membuat lebih dari satu kelas, maka melakukan dengan cara hapus terlebih dahulu kelas yang sudah kita buat. Delete. Continue. Klik upload cohort. Klik choose file. Upload a file ke browser. Jangan lupa ganti CSV delimiter jadi titik koma. Titik koma. Lalu tekan continue. Akan tampil seperti ini. Jika berhasil, tambahkan anggota untuk masing-masing kelas seperti berikut. Klik bagian paling ujung kanannya gambar seperti orang tersebut. Yang ini klik assign. Blok siapa saja yang akan dimasukkan atau di add. Di sini kita pindahkan ke sini. Nah, jika sudah dimasukkan, klik back to cohort, maka akan menampilkan jumlah siswa di dalam kelas. Lalu untuk semua kelas, untuk memasukkan semua nama siswa, selesai. Selanjutnya topik 7 project 7 itu membuat course dan enroll siswa pada model. Pertama itu kita masuk dengan situsnya setelah muncul halaman login. Masukkan username dan password yang telah disediakan. Seperti ini. Setelah masuk, klik set administration, pilih menu course, kemudian pada menu course pilih manage course and category seperti ini. Setelah diklik, muncul halaman seperti di bawah ini.
Lalu kemudian pilih create new categories. Setelah diklik maka muncul halaman kategoris. Nah, lalu untuk parent diubah menjadi top. Nih. Selanjutnya create kategori. Akan muncul tampilan seperti berikut. Ada contoh dari kelasnya, jadi cukup dihapus saja dengan mengklik gambar seperti pengurutan delete. Selanjutnya continue. Delete dan continue. Buat untuk 3 tingkatan kelas dari cara yang sama. Seperti ini. Setelah selesai membuat kategori, maka barulah selanjutnya kita membuat choice dengan cara berikut. Klik salah satu kelas yang ingin kita setting dimulai dari kelas 10 terlebih dahulu. Maka kita klik ini kelas 10. Klik create new choice. Nih. Isi semuanya. Di bagian short name jangan pakai spasi, hilangkan centang pada choice and date. Untuk mengisi tanggal diatur sebelum tanggal hari, misalnya hari ini tanggal 13, maka kita buat jadi tanggal 12 agar nanti pas kita buka muncul. Nih. Selanjutnya klik save and return. Buatlah untuk 3 kelas dengan mata pelajaran yang sama dengan cara yang sama. Nah, ini. Jika sudah, selanjutnya kita akan menambahkan siswa ke dalam mata pelajaran tersebut. Klik mata pelajaran tersebut. Bahasa Indonesia. Klik enroller user. Klik select cohort karena sebelumnya kita sudah membuat cohort, maka otomatis akan muncul. Jika kita memilih select user akan memakan waktu yang lama karena memiliki satu-satu. Klik assign rows pada siswa. Klik enroll select user and cohort, maka akan tampil Untuk mengecek apakah sudah terhubung ke learning siswa, maka kita login ke learning salah satu siswa tersebut seperti ini. Selanjutnya itu project 8, yaitu upload user akun guru ke dalam pembelajaran online. Yang pertama itu login terlebih dahulu seperti biasanya. Klik set administration. Klik user, akun, dan upload user. Klik choose a file, browser, and upload file. Nah, seperti kita masukkan ke learning. Selanjutnya ganti koma menjadi titik koma agar tidak error. Koma tersebut ini akan muncul seperti ini. Ubah force password change menjadi none, dan di bagian preferred language jika jadi bahasa Indonesia. Non itu menjadi language di bahasa Indonesia. Klik upload user.
Jika sudah, selanjutnya menambahkan guru ke mata pelajaran yang diajarnya dengan cara masukkan ke dalam set administration. Itu cara menguploadnya. Pilih salah satu chores, lalu managing chores and categories. Ini chores, managing chores and categories. Klik salah satu mata pelajaran tersebut. Itu seperti bahasa Indonesia ini. Klik enroll user, dan lalu enroll user. Pilih di bagian select user dan ketikkan nama guru tersebut, maka otomatis akan muncul dan tinggal pilih saja seperti ini. Selanjutnya ganti assign role jadi pengajar dan klik enroll selection user and cohort. Seperti ini pengajar ini. Jika Anda terjadi kesalahan, maka mengeditnya tinggal klik tanda pena dan edit di bagian tanda segitiga di bawah dan tinggal disimpan. Seperti ini hasilnya. Selesai. Baik, selanjutnya kita masuk ke project 9, yaitu cara membuat topik atau materi di set model. Yang pertama itu login administrasi dulu, seperti biasanya kita login. Lalu masuk ke dalam bagian set administration. Seperti ini bagiannya. Klik courses lalu manage courses and categories. Seperti ini, yakni klik course, manage and category. Pilihlah kelas mana yang ingin dipakai, mata pelajaran yang ingin diinginkan. Pilihlah kelas. Klik menu view. Klik menu view-nya, itu ada di atas. Lalu jadi seperti ini. Untuk settingannya, klik di pojok kanan, hidupkan mode ubah atau turn on, seperti ini. Hidupkan mode ubah atau turn on. Untuk mengeditnya, klik yang seperti gambar pensil dan ganti namanya menjadi enter. Jika 4 pertemuan atau 4 bab kurang, maka kita bisa menambahkan topik dengan klik kanan bawah tambah topik dan tambahkan sesuai kebutuhan atau tambah topik di kanan bawah. Jika topiknya berlebih, maka kita juga dapat menguranginya dengan cara klik di sebelah kanan topik lalu hapus topik, seperti ini. Klik kanan topik ini lalu hapus topik. Bagian dari menu ubah, ubah topik untuk menggantikan nama topik atau bab, sorot untuk menandai materi yang penting, sembunyikan topik atau head untuk menyembunyikan topik atau bab, kunci untuk menyembunyikan bab seperti semester yang telah berlalu agar siswa tidak membukanya, dan tinggal ganti show atau tampilan untuk memunculkannya lagi. Hapus topik untuk menghapus topik. Untuk mengecek apakah sudah terhubung ke layanan siswa atau belum, maka coba kita login ke salah satu siswa. Maka tampilannya seperti ini. Terakhir kita masuk dengan project 10. Itu cara mengupload materi pembelajaran. Yang pertama, langkah pertama kita masuk ke dalam akun Udemy yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini. Misalnya kita pilih set administration. Selanjutnya pilih chores, lalu pilih manage chores and category. Yang ini. Selanjutnya klik bagian kelas yang telah dibuat dan klik bagian mata pelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Lalu kita view. Nih. Ini bagian dari view. Lalu klik turn editing on.
Pilih topik mana yang akan diisi dengan materi dengan cara klik Add an Activity or Resource tepat di bawah topik. Ini. Lalu pilihlah type apa yang dipilih sebagai materi, lalu masukkan dalam topik. Saya di sini memilih type file. Ini type file. Lalu masukkan file yang akan menjadikan sebagai materi dan isilah data sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada di bagian description tidak harus diisi, tidak apa-apa di sini. Lalu pada bagian activity completion, pilihlah show activity as complete when condition are met. Ini bisa menandakan bahwa siswa sudah melihat isi materi secara otomatis. Lalu klik save and return to source. Ini simpan kembali ke kursus nih. Jika kita akan menambahkan materi yang lain dan dengan tipe yang lain, silakan pilih tab data dan lakukan dengan cara yang sama. Selesai. Sekian dari tutorial saya. Kalau ada salah tolong komentar dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.